Ini gue sekarang lagi mau pergi ke event, ya hari ini ada 2 event. Yang pertama ada event bareng teman-teman, ada Andri Hakim, Anderson Steven gitu juga, Teresa Learns. Jadi diundang sama Teresa, thank you Ter, udah ngundang. Bakal ngomongin tentang saham, kripto, ekonomi ya. Dan sambil di jalan kayak gini, gue tuh kadang suka mikir, hidup ini ternyata seru banget kalau kita tuh nggak takut-takut gitu ngelakuin sesuatu. Karena seringkali hal yang menghambat hidup kita adalah ketakutan itu sendiri. Kayak kita semua tuh tahu gitu loh, gimana caranya bikin duit, kita tahu gimana caranya kurus, kita tahu gimana caranya punya pacar. Tapi ketika kita semua udah tahu caranya, kenapa nggak banyak dari kita tuh yang ngelakuin? Jawabannya adalah manusia ini hidup dalam ketakutan. Kenapa kita nggak mau investasi padahal kita tahu kalau kita mau kaya harus investasi? Kita takut rugi, kita takut uang kita hilang. Kenapa kita nggak ajak cewek yang kita suka jalan? Karena kita takut ditolak. Jadi ketika hidup kita ini dipenuhi oleh ketakutan, ketakutan inilah yang membuat hidup kita tuh nggak berkembang. Tapi Fit, menurut lu ketakutan itu sebenarnya apa? Kenapa banyak banget orang yang tadi lu bilang semua orang udah tahu mereka harus ngapain ini, ngelakuin itu, tapi mereka takut taking action, takut kedepannya bakal gimana kalau mereka gagal dan lain-lain. Oke, ketakutan tuh sebenarnya simpelnya menurut gue perspektif ya. Bagaimana perspektif lu menghadapi suatu situasi. Contohnya, manusia tuh kenapa sih ngerasain takut, ya kan? Takut itu kan lu timbul karena lu merasakan ada ancaman dalam sebuah situasi. Nah, danger atau bahaya, situasi bahaya, itu very real, itu sangat nyata. Ya, kita naik mobil nih, gue lagi nyetir sekarang, amit-amit bisa tabrakan, bisa meninggal. Itu danger. Tapi fear is an option. Fear itu opsi, George. Karena misalkan gue sekarang nyetir, ada bahaya, gue bisa tabrakan, gue bisa meninggal. Tapi apakah bahaya itu harus membuat gue takut sehingga gue jadi nggak mau nyetir? Jawabannya enggak juga. Karena kalau gue takut akan bahaya yang bisa terjadi ketika gue nyetir, dan ketakutan itu mengambil alih, gue jadi nggak mau nyetir, gue jadi nggak bisa achieve apapun dalam hidup ini. Gue masa di rumah doang, iya kan? Jadi ketakutan yang manusia alami, ketakutan yang gue juga alamin, most of the time itu cuma ada di otak kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita bisa overcoming fears, ya dengan cara apa overcoming fears? Ada banyak cara, mungkin ntar gue bisa share juga ke teman-teman di belakang gitu ya. Tapi intinya adalah ketika kita berhasil ya overcome fears, semua yang kita mau dalam hidup ini itu ada on the other side of overcoming fear. Oh ya, gue juga pernah baca kalau misalnya di setiap manusia di bagian dari otak mereka itu ada yang namanya amigdala, gimana amigdala. Itu yang ngontrol kenapa mereka bisa tanda kutip ketakutan. Gimana pendapat lu terhadap itu dan cara ngatasinnya? Amigdala itu kan sebenarnya simpelnya fight or flight sistemnya manusia ya. Jadi amigdala itu berfungsi ketika lu lagi menghadapi bahaya. Contoh paling simpel ya, mungkin lu pernah gitu ya, zaman dulu kecil gue pernah ke Belitung ke rumah nenek gue dikejar anjing hutan. Pas dikejar anjing hutan, gue lari super kenceng, kayak gue itu lari paling kenceng seumur hidup gue. Ada pohon, gue loncat, itu lompatan tertinggi seumur hidup gue. Jadi setelah gue looking back lagi, oh ternyata itu bagian dari amigdala gue yang bekerja. Jadi manusia itu ketika ngalamin kepanikan gitu ya, amigdalanya mengambil alih. Kayak gitu. Nah, amigdala ini bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif. Itulah alasannya kenapa ketika orang lagi ngadepin bahaya, amigdalanya nyala, mereka tuh paralyzed, mereka tuh flight. Karena gue bilang, amigdala itu adalah fight or flight system. Ada orang yang merasakan fear, merasakan danger, itu mereka fight. Ada orang yang merasakan danger, itu mereka flight. Nah, kita harus bisa nge-reflect juga ke diri kita gitu. Setiap kali dalam tekanan, kita tuh malah makin perform atau kita tuh malah kabur. Fit, pengen nanya, kenapa orang-orang itu bisa ngerasain takut? Jujur, ini dari personal experience gue. Kemarin gue habis ketemu ada satu saham menarik misalnya. Terus gue tahu itu saham itu pasti bakal naik. Tapi gue takut banget rugi. Jadi gue nggak beli. Jadi gue nggak beli. Tapi ternyata besoknya hari itu naik. Gimana tuh? Cara handle fear itu gimana tuh? Sebenarnya hal kayak gini tuh bukan lu doang yang ngalamin. Jadi
kenapa orang ngerasain takut ya? Kenapa orang ngalamin ketakutan kayak mereka takut hilang duit, makanya mereka missing out opportunities. Itu sebenarnya ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah mindset. Jadi orang yang sudah terlatih untuk ngambil resiko, contoh gue gitu ya, gue udah jadi pengusaha 10 tahun, gue udah jadi entrepreneur trader 10 tahun. Gue tuh udah ngitung bener-bener probabilitas. Jadi gue lebih baik hilang uang, tapi gue nyoba karena gue tahu upside itu jauh lebih tinggi daripada karena gue takut hilang duit, gue missing out opportunities. Nah, ada satu bias psikologi, ya mungkin ini para investor banyak pakai, namanya loss aversion bias, George. Jadi loss aversion bias itu simpelnya adalah rasa sakit ketika lo kehilangan uang itu jauh lebih besar daripada rasa senang ketika lo dapat uang. Benar. Inilah alasan juga kenapa orang yang trading itu bisa nyangkut. Karena perasaan sedih mereka hilang 10 juta itu lebih besar daripada perasaan senang ketika mereka dapat 10 juta. Nah, tapi kalau lu membiarkan ketakutan itu mengambil alih, ya jadi kayak lu udah dapat, lu udah menganalisa, ya kan? Datanya udah bagus, lu tahu nih saham bakal naik. Cuma karena lu takut hilang uang, lu jadi missing out. Padahal kalau lu ambil, lu udah dapat untung gede, ya kan? Benar. Nah, solusinya adalah gini, ketika emosi naik, ketika kita ketakutan untuk mengambil alih, kepintaran kita tuh menurun, kita tuh jadi bego. Makanya orang-orang yang jatuh cinta itu bodoh banget. Lu mau Albert Einstein, kalau lu jatuh cinta, Joe, lu jadi goblok, lu jadi orang bego. Nah, tapi dalam bisnis dan investment, lu kan beda sih sama lu cari pacar, sama lu berpasangan gitu. You should take every decision based on data, not emotions. Dan itu harus dilatih, George. Based on data. Based on data, ya. Dan ketika lu udah terbiasa untuk berpikir secara probabilitas, kalau gue sebenarnya mikirnya simpel. Kalau gue ambil resiko ini, gue lebih rela mana? Gue kehilangan uang ketika gue gagal, atau kalau sahamnya bener naik, gue menyesal. Karena udah depan mata gue udah bagus banget, gue yakin banget ini bakal naik, tapi gara-gara gue takut, gue nggak ambil, gue nyesel. Nah, sesuai sama prinsip hidup gue, regret scared the shit out of me. Gue jauh lebih baik gagal daripada gue menyesal. Makanya dari segi mindset, lu harus improving terus. Jadi ketika lu takut, lu harus ngeliat, kenapa ya gue takut ya? Lu coba tulis ketakutan lu tulis di atas kertas. Kenapa lu takut, ketakutannya berdasar atau enggak, gimana cara lu overcome itu. Karena sebenarnya ketakutan itu kan cuma hidup di pikiran kita. Tapi ketika ketakutan itu kita taruh di atas kertas, emosi kita taruh di atas kertas, kita coba step back, kita ngelihat dari berbagai sudut, lama-lama ternyata ketakutan itu nggak berdasar gitu loh. If you are looking close enough, if you are deep enough, lo akan tahu bahwa nggak ada masalah di dunia ini nggak ada jawabannya. You gonna find an answer, you gonna find a solution to every problems, termasuk ketakutan lo itu sendiri. Oke, Fit. Tapi gue juga sempat pikirin waktu itu kenapa ya gue bisa ngerasa takut. Menurut lu possible gak? Mungkin itu semua itu tercipta karena ya gue udah menjalanin hidup gue dari educational sistem sekolah, keluarga. Gimana kalau misalnya nilai gue jelek, gue ngelakuin kesalahan apa, ya mereka bilangnya it's a mistake. Iya, lu dianggap sebagai failures kan? Bener. Menurut gue gini, itu gue setuju. Ketika orang tua lu ngedidik lu, ketika lu di sekolah lu dapat nilai jelek, lu dianggap kayak lu anak bego lu. Atau misalkan kakak lu dapat atau adik lu dapat nilai lebih bagus, orang tua lu, mungkin ada sebagian orang tua, gue nggak bilang semua orang tua ya, ada sebagian orang tua yang merasa kayak overjudging ke anaknya. Dan ini kan kita bisa bilang childhood traumas ya, trauma masa kecil. Trauma masa kecil ini memang bisa kebawa sampai lu besar. Dan itu juga yang menjadi salah satu penyebab lu tuh takut untuk take action. Sebenarnya lu bukan takut hilang uang, George, tapi lu takut dilihat sebagai orang yang gagal. Dan ini juga sebenarnya ya kalau kita looking back lagi, kemungkinan besar salah satunya dari pengalaman hidup lu ketika lu masih kecil. Nah tapi gini, gue kan juga tumbuh bukan dari keluarga orang kaya, gue tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana ya. Gue percaya setiap manusia itu punya hak dan punya kemampuan untuk meredefine dirinya sendiri.
Lu tuh nggak harus selamanya jadi anak muda yang misalkan gue dulu nakal gitu. Gue nggak harus selamanya jadi anak nakal. Atau gue dulu nggak gitu pinter dalam berkomunikasi. Gue nggak harus selamanya kalau ngomong sama cewek gagu gitu loh. Lu selalu bisa improving diri lu sendiri. Lu harus bisa redefining diri lu sendiri. Selalu bisa. Itulah keindahan jadi manusia. Itu benefit lu jadi manusia gitu. Lu punya free will untuk merubah diri lu. Lu bukan burung dalam sangkar gitu. Lu punya option, lu punya pilihan. Jadi lu selalu ingat gitu bahwa trauma lu di masa lalu, dan kalau itu menghambat apapun yang lu lakukan hari ini, ya lu harus cepat-cepat untuk hilangin itu, kayak gitu. Oke, tadi lu jelasin ke gua how to redefine myself dan lain-lain. Tapi gimana caranya gue bisa redefine myself, belajar jadi orang yang lebih baru, tapi ya jujur aja gue lumayan takut dijudge orang-orang, apalagi gue walaupun gue berubah, orang-orang kayak so berubah lu so ini lu. Oke. Jangan pernah hidup berdasarkan penilaian orang terhadap diri kita, Jod. Orang yang benci lu nggak akan pernah ngerti lu. Orang yang ngerti lu nggak akan pernah benci lu. Jadi kita harus fokus always on things that truly matters in our life. Kita harus benar-benar kayak, oke, apa masalah gua di hidup gua sekarang? Oh, gua gendut, ya lu diet. Mau lu dikatain orang, gendut, lu ngapain ke gym gitu, lu gendut aja gitu. Selama lu fokus ke pengen kurusin badan, peduli setan omongan orang. Atau misalkan lu coba-coba bikin konten, lu kan HP, guys, lu edukasi orang, pasti ada temennya kayak, siapa lu? David Noah, ya kan? Tapi gua 5 tahun lalu pun digituin orang, ngerti nggak? Jadi every masters itu sudah coba dan gagal jauh lebih banyak daripada every beginners pernah coba. Dan kenapa every masters itu bisa jadi masters? Karena mereka sudah melewati series of percobaan gagal dan mereka sudah terbiasa dijudge oleh orang lain. Dan hidup ini berat, Jod. Hidup ini sangat berat menurut gua. Tapi hidup jauh lebih berat 200 tahun yang lalu. Ketika ma bapak nenek kakek lu gitu ya, lagi dijajah sama VOC, mereka harus mempertahankan hidupnya dengan berperang. Sekarang lu enak-enakan main Mobile Legends di sofa gitu kan, pakai AC. Ketika banyak sekali masalah hidup manusia yang diselesaikan oleh modernisasi ini, manusia jadi punya waktu untuk bikin hal nggak berguna. Jadi kalau lu terlalu banyak ketakut, terlalu banyak mikir hal nggak berguna, jawabannya simple, lu kurang take action. Karena kalau kayak gue bangun pagi, gue harus ngerjain ini, gue meeting sama ini, gue ngisi acara ini, hidup gue always in action, lu tau sendiri. Gue kerja dari pagi sampai tengah malam. Benar. Emang lu pikir gue punya waktu buat mikirin omongan orang? Iya. Emang lu pikir gue waktu buat nge-hate orang kayak, lu konten lu jelek gitu? I don't have time. Jadi lu selalu berpikir orang yang ngejudge lu, udah pasti hidupnya kurang kerjaan. Contoh gini, lu nabung, lu invest ya kan? Masa orang punya 100 miliar ngejudge lu? Nggak mungkin. Karena mereka juga sudah pernah di posisi lu. Lu akan selalu dijudge oleh orang yang pengen hidup seperti lu, tapi mereka nggak punya keberanian. Mereka nggak punya kedisiplinan untuk take action yang beneran ngerubah hidup mereka. Mereka cuma bisa berimajinasi, halusinasi. Makanya yang mereka bisa lakukan cuma apa? Cuma mengkritik. Makanya komentator tuh ada di pinggir lapangan, bukan di tengah lapangan. But what actually matters adalah the man in the arena, ya kan? Orang-orang yang jatuh bangun, yang kesakitan, yang berdarah, keringetan, yang diwuin sama orang gitu. Cuma kalau sadar juga, the cheapest boost, ya, orang-orang yang kayak yang paling kenceng, itu selalu datang dari kursi yang paling murah. Jadi jangan pernah hidup berdasarkan penilaian orang terhadap diri lu. Tadi barusan kita ngomong di kafe, lu selalu bilang take actions. Tapi lu dari dulu awal kritis. Gimana cara lu bisa take action, berani take action apapun itu? Yeah. Padahal kalau misalnya lu gagal, ya waktu itu lu jujur lagi nggak punya apa-apa saat itu. Ya, gue tuh selalu punya satu framework yang gue pakai di hidup gue. Itu gue ngomongnya asymmetric bets. Jadi asymmetric bets itu artinya bagaimana cara kita meresikokan sekecil mungkin untuk dapetin sesuatu yang resultnya tuh sebanyak mungkin. Nah, kenapa namanya asymmetric bets?
Karena menurut gue segala hal dalam hidup tuh pertaruhan, George. Gue keluar rumah, gue tuh bertaruh nggak ditabrak mobil gitu. Kalau tabrak mobil gue meninggal kan. Sama halnya kayak gue bikin bisnis. Gue bertaruh bisnis gue berhasil. Karena kalau enggak ya gue bangkrut. Gue beli saham, gue bertaruh sahamnya naik. Karena kalau turun ya gue juga rugi kayak gitu. Nah, gimana cara untuk kita menghilangkan ketakutan akan kapan waktunya kita take action kayak gitu? Gue selalu ngukur kira-kira resiko yang gue terima itu seberapa gitu loh. Jadi di awal ketika gue mulai sesuatu, yang selalu gue tanyakan adalah gue bisa hilang berapa dan gue siap atau nggak hilang itu. Tapi on the other hand of risk, ini kan risk management. Gue juga ngitung upside-nya. Kalau misalkan lu ada satu opportunity di mana ketika lu kalau berhasil dapat 100 juta, kalau lu kalah hilang 20 juta, lu ambil nggak? Ambil dong. Pasti ambil dong. Ambil dong. Karena itu asimetris. Bener. Nah, gue juga pasti gue ambil. Dalam hidup ini, gue selalu nge-setting bisnis gue, investment gue, itu based on this asymmetric bets and probability, kayak gitu. Jadi ketika ada opportunity, gue mikir, oke, gue the worst case happens, gue maybe bisa hilang 20 juta, tapi kalau gue menang, ini mungkin bisa jadi 200 juta, bisa jadi 2 miliar. Jadi you need to always keep the risk as small as possible, but keeping the probability of the upside setinggi mungkin, kayak gitu loh. If you can always take this asymmetric opportunity, ya you gonna win gitu loh. Contoh juga gitu, simple ya. Bikin konten, risk lu apa? Ya, diketawain teman-teman. Diketawain teman. Iya. But almost zero. Biasanya nggak ada risk. Benar. Asal lu punya HP, lu bisa record, lu bisa bikin konten. Yes. Pertanyaan adalah kenapa lu tahu bikin konten lu bisa ngebantu hidup lu, tapi lu nggak bikin konten? Karena lu takut, ya kan? Fear. Lu takut malu dijat sama teman-teman lu. Padahal itu asymmetric bets. Lu nggak ada risk, tapi kalau lu berhasil, konten lu meledak, hidup lu berubah selamanya. Lu ajak jalan cewek lu suka. Risknya apa? Ya, ditolak. Tapi maksudnya pengaruh hidup lu tuh apa? Nggak banyak, ya kan? Tapi kalau lu berhasil, dia mau, lu dapat your love of your life. Jadi dalam asymmetric bets ada dua hal yang harus lu perhatiin. Yang pertama adalah impact, upside-nya sebesar apa. Sama yang kedua, reversibility. Ketika lu gagal, seberapa cepat lu bisa balik ke titik awal sebelum lu gagal. Ketika lu ada di masa dimana upside-nya tinggi, reversibility-nya tinggi juga. Jadi artinya kalau lu gagal, lu bisa balik ke titik semula tanpa perlu banyak waktu. Nah itu namanya jackpot, terus berani tembak. Jadi dalam hal di hidup ini kita tinggal ngeliat itu, mana yang upside-nya tinggi sama mana yang kalau gagal nggak rugi banyak. Itu kita sebutnya jackpot. Okay. Nah tapi misalnya gini, kalau misalkan upside-nya tinggi, terus risk-nya tinggi juga, which is reversibility atau kalau lu gagal balik titik nolnya susah. Berarti nggak harus di-take dong, nggak. Bukan gini artinya, lu boleh take, tapi lu harus take some time untuk mikirin baik-baik. Jadi speed-nya lebih lambat. Tapi kalau misalkan reversibility tinggi, lalu upside-nya tinggi, lu harus take action sebaik-banyaknya. Lu harus dapetin speed, lu harus move sangat cepat. Karena kalau gagal ya udah lu nggak hilang apa-apa juga. Bisa balik lagi. Bisa balik lagi, kayak gitu. Jadi dengan lu punya this kind of asymmetric bets thinking, ya, mindset lu ketika lu ambil keputusan semuanya based on this asymmetric bets, you gonna win dan lu nggak akan takut ambil resiko. That's why it's important. If you want to overcome fear, you need to think about probabilities. Tapi probabilitiesnya kalau kalah 2, dapatnya 10. Nah, Kayak gitu. Asimetris. Ya. When you take asymmetric bets, you will live an asymmetric life. Artinya kegagalan lu 2, sukses lu 10. That's how you live a successful life. Jadi kita baru selesai event ya, gue sama teman gue Andri Hakim. Nah, Andri ini terkenal sebagai multi-bagger investor. Lu juga con banyak lah. Ya, lumayan, market lagi bagus. Iya, market lagi bagus. Tapi ini topik gue ngomong tentang asymmetric bets, bro. Jadi gimana caranya supaya anak-anak muda tuh tahu kapan waktunya lu ambil resiko sekecil mungkin, tapi dapat hasil sebanyak mungkin. Nah, lu kalau dalam investing gimana tuh cara cari asymmetric bets-nya gitu loh? Kalau gue lihat value-nya lah. Oke. Value persen. Kalau misalnya gue merasa untungnya bisa segini, ruginya segini, ya udahlah gue ajar gede aja. Harus berani. Nah, lu kan terkenal tagline lu
cacing naga-naga. Nah itu dulu karena dulu duit gue dikit. Duitnya dikit. Duit dikit gue bisa all in. Sekarang duit gue udah banyak. Gue nggak bisa all in. Gue paling masuk ya kalau misalnya saham-saham backdoor paling gue bisa masuk 20, paling gede 40 lah. Ya 40 aja kan lu udah beli banyak banget kalau perusahaan market cap cuman ratusan miliar. Bener. Udah gue beli gitu. Jadi cacing naga tuh hanya berlaku cuma kalau duit lu kecil. Ya kalau dulu miskin ya cara lu jadi gede ya all in. Harus berani. Iya. Kalau misalnya dulu duit gue cuman 500 juta, ya harus 500 juta. Lu kalau masuknya cuman lu punya 500 juta, lu masuk ke 50 juta. Kapan kayanya, Kapan bro? kayanya, bro? Bener. Ya kan 500 juta gue judul all in cacing naga. Tapi kalau sekarang udah banyak, gue nggak mungkin lah masuk. Bener. Gue bahkan bisa, bro, perusahaan backdoor aja harganya paling cuman 30-40 miliar. Bener. Udah kalau iya beli satu emiten, jadi nggak mungkin gitu. Tapi kan lu pernah ngomong cacing naga tuh kan sekarang orang salah arti, bro. Orang dengar oh nih cacing naga gua all in aja. All in. Cuma kan salah. All in di tempat yang salah. Betul, salah. Terus cacing naga pun lu harus punya mental keberanian untuk cut loss ya kalau salah ya. Karena nggak semua saham yang backdoor itu jadi. Banyak juga ya namanya kita bisnis ya. Ada yang kayak gue deal nih, gue pengen beli perusahaan lu. Terus tiba-tiba lu merasa harganya nggak cocok nih. Lu batal tengah jalan. Nah kebanyakan orang tuh kan akhirnya nggak jadi nih deal kita nih. Koreksi kan. Nggak mau cut loss. Orang nggak mau cut loss. Padahal tesisnya udah berubah. Dari bagus jadi jelek. Jadi, dari tadinya kita deal kan rumor nih. Andri Hakim mau akuisisi David Noah. Deal terbang nih saham kita berdua nih. Terus tiba-tiba gue mau belinya, lu maunya minta 100, gue cuma mau beli di 50. Lu nggak oke. Nggak cocok. Crash dong, karena kita nggak jadi deal crash. Nah kebanyakan orang nggak mau cut. Jadi banyak orang juga cacing naga-naga mereka all in tapi mereka belum ngerjain PR mereka yang salah. Dan lu kan sebenarnya pernah ngomong juga, cacing naga tuh berlaku kalau kartu lu double as. Iya. Lu ngomong kan. Udah yakin. Lu yakin banget. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tesisnya berubah, lu harus berani cut juga ya. Harus berani jual. Nah tapi kan sekarang banyak nih anak muda nih. Mau beli saham takut, mau bikin bisnis takut, takut hilang duit, takut gagal, takut. Nah, pesan lu buat teman-teman yang kerja takut-takut doang gimana tuh? Nah, gua ada temen gua yang nggak lulus kuliah, bro. Tapi sekarang dia nggak lulus kuliah, tapi sekarang dia salah satu orang kaya lah di PIK. Berapa tuh? Triliun kah? Hampir lah, hampir. Hampir nah, T ya. Saran dia cuma gini. Gimana? Hidup cuma sekali. Lu ngapain kebanyakan takut? Bisnis itu cuma 2. Kalau lu nggak untung ya lu rugi. Bener. Ya, lu juga ngapain? sama. Ya lu ngapain takut-takut terus? Nah, gua ada join tempat pedal sama dia. Gua bilang nih ke dia, bro, bisnis pedal udah banyak nih, bro. Udah di Swedia udah mulai tutup. Dia bilang, bro, hidup cuma sekali. Lu ngapain banyakan pikir takut? Jalan dulu. Ya, jadi gue setuju nih. Gue suka partner yang kayak gitu. Gue nggak suka partner yang kayak banyakan pikir terus gue nanya dia malah takut. Lu jadi nggak meyakinkan gue. Jadi menurut gue kita butuh partner tuh yang gas ya. Lu kalah ya udah nanti kita lu cari solusinya gimana supaya kita menang gitu loh. Karena seringkali orang yang paling sukses, orang yang paling kaya bukan yang paling pinter kan? Iya, dia nggak sekolah, bro. Bener. Nggak lulus kuliah, tapi lebih kaya daripada yang temen gue yang kuliah di Amerika dulu. Bener. Karena seringkali orang pinter ketika mau action banyak ina-inunya, mikirnya banyak kan. Iya, kayaknya nih ada kompetisi gini-gini, udah jalan dulu lah, mulai dulu lah. Jadi buat teman-teman yang takut-takut, apalagi takut investasi di saham, ya lu kalau nggak pernah mulai, nggak pernah nyoba, nggak coba ya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Iya. Jadi lebih baik lu hilang duit tapi lu nyoba daripada lu nggak nyoba, tapi ya hidup lu gitu-gitu aja. Iya, lu nanti pas lu tua nih, pas lu misalnya, lu kan masih muda nih, nanti lu seumur sekarang. Lu banyak cerita, oh dulu gue coba ini gagal, lu coba ini, tapi setidaknya lu tahu ini dulu gue pernah coba nggak bisa nih, bisnis ini gue coba ini nggak bisa nih, lu coba daripada oh dulu gue nggak pernah coba ini, mungkin kalau dulu gue coba mungkin berhasil, tapi kan lu nggak tahu, mungkin ya. Tapi kalau lu nanti di umur 40 kayak gue nih, misalnya orang nanya ke gue, Dri, bisnis restoran bagus nggak? Gue berani bilang, lu kalau restoran menengah bawah jelek. Karena dulu gue udah pernah kerjain, udah pernah rugi. Terus ekspor impor gue merasa kurang juga. Baju kurang karena semua gue udah pernah kerjain, gue pernah banyak. Jadi menurut gue coba aja ya, toh kalau gagal pun kan lo dapet experience. Jadi lo lebih baik gagal daripada menyesal dong. Iya, makanya sekarang gue pengalaman gue banyak karena gue merasa tuh dari semua bidang, gue jalanin bidang udah banyak banget ya, puluhan ya. Saham itu the best. Saham the best ya? Saham the best. Jadi kayak misalnya lo ketemu gue nih, gue bisa bilang lo fit
kita tuh udah di industri yang paling the best. Paling bagus. Gue udah jalanin semuanya, lu nggak perlu nyemplung lagi. Bener, yang gue semplung, lu udah ikutin yang terakhir ini udah paling oke. Bener. Karena gue kaya dari yang terakhir ini. Lu nggak perlu masuk ke restoran lagi. Ya, gue udah invest lagi bro, ke restoran bro. Ya itu iseng-iseng lah. Lucu-lucuan lah, Lucu-lucuan, tapi kan itu bukan main lu. Oh iya. Dulu gue mau jadikan ini main. Oh. Salah bro. Kalau lu udah kaya di saham, lu mau invest mana-mana lu rugi, it's okay. Karena lu bukan main industri lu. Dan sekarang sebenarnya cara paling gampang atau cara paling cepat buat kaya kan sebenarnya adalah lu bisnis tembak saham, untung dari sahamnya kalau udah gede baru lu pakai buat beli bisnis lagi kan. Beli-beli lagi kecil-kecil. Kayak gue nanti kan sekarang kayak gitu. Untung dari saham kita pakai invest lapangan pedal. Nah Gue bikin restoran, gue bikin toko emas. Andri juga bikin banyak beli bisnis. Iya benar. Jadi emang cara dari kaya itu lu gulung lewat saham. Untung sahamnya kalau lu udah kegedean buat lu gulung balik masuk, lu beli bisnis. Beli aja bisnis. Atau lu lu beli properti kan. Beli bisnis itu bukan berarti tuh kita cari untung doang kan, itu bisa buat networking juga bro. Buka pertemanan lah. Yes. Betul. Gitu. Jadi nggak semua itu soal uang ya. Makin banyak network lu juga, ya lu duitnya pintunya makin kebuka lah. Bener. Misalnya orang selalu bilang lu tahu saham ini insider itu kan dari networking juga. Dan maksudnya untuk kita dapat informasi kita juga butuh keluar. Iya, lu harus networking. Itu menurut gua sama lah kayak misalnya lu bisnis, cara bisnis lu biar gede kan lu harus networking kan. Benar. Ya sama lah, lu di saham kalau mau gede lu juga harus networking. Lu nggak bisa cuma trading depan layar gitu lah, lu tetap harus cari informasi kan dengan caranya networking. Lu mau bisnis tuh gede, lu mau kenal pejabat kan lu juga networking. Nah, contoh lah. Dan yang banyak orang salah kaprah, insider tuh mereka pikir kita dikasih tahu informasi sama owner emiten. Enggak. Maksud informasi gini, gua ketemu Andri, terus kita ketemu teman kita fund manager, kita ketemu teman kita orang CEO-nya sekuritas. Kita ngobrol bareng di satu meja. Pendapat dia gimana, ini fundamental ke depan. Jadi insider tuh nggak selalu tentang dapat dari owner emiten. Bisa dari mana-mana. Gitu. Info tuh lebih ke yaudah teman-teman kita saling punya ilmu masing-masing, kita saling berbagi kayak gitu. Betul. Jadi buat teman-teman kalau pengen sukses, hiduplah dengan asimetrik dan berani. Karena kalau kita hidup asimetris, kita tahu nih kalau kalah cuma 2, kalau menang dapat 10, lu nggak mungkin takut lagi. Karena ada patah yang lu juga sering tulis kan. Success favors the bold. Fortune favors the bold. Fortis fortuna adiuvat. Jadi hiduplah dengan berani. Bro ya. Jangan banyak takut ya. Pengecut nggak bakal kemana-mana. Terakhir, gimana caranya dapat 1 triliun? 1 triliun, lu kalau udah ratusan miliar, lu harus mainnya equity. Iya, lu jangan mau uangnya dalam bentuk cash. Benar. Cash itu terbatas, nggak bakal bisa gede. Lu harus sisanya dalam equity, saham. Dan menurut lo, kira-kira seumur lu bisa sekaya lu nggak bro? Pastilah, lu pasti lebih kaya lah. Waktu seumur lu, gue masih miskin. Waduh. Jadi buat teman-teman, kalau umur 20-an masih miskin, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Terus berusaha. Karena bisa jadi kekayaan lu ada di saham berikutnya. Oke. Mantap. Karena gue mulainya telat. Jadi kalau lu umur 20-an, lu udah mulai lebih cepat dari Andri Hakim. Tapi belum tentu sekaya Andri Hakim. Thank you bro.